Besti suka cerita, kali ini kita harus mundur ke tahun 1978 hingga 2001 untuk membahas sebuah kasus yang bisa dibilang kejahatan yang luar biasa keji. Kala itu seluruh penjuru Kanada heboh dibuatnya. Saking parahnya, media internasional juga meliput kasus ini, yaitu tentang lenyapnya puluhan wanita malam yang ternyata dibunuh tanpa sisa oleh seorang lelaki. Sayangnya, para korban bukan hanya dibunuh, tetapi dagingnya dikuliti dan dicampur dengan daging babi untuk dijual. Gimana kisah selengkapnya? Stay tune. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita, jangan lupa siapkan posisi ternyaman kalian. Jadi gini ceritanya. Pria tersebut adalah tokoh utama pada kasus kali ini, bernama Robert William Pickton. Dia lahir di British Columbia, Kanada pada 24 Oktober 1949. Ayahnya bernama Leonard Francis Pickton, sedangkan ibunya Louise Helen Arnold. Pada saat itu, orang tua Robert memutuskan serius menjadi peternak babi di daerah Port Coquitlam, British Columbia. Mereka menyadari benar bahwa lingkungan dari pekerjaan ini kurang bersih bagi seorang remaja perempuan. Mereka pun memutuskan untuk menitipkan anak perempuannya bernama Linda Louise ke salah satu kerabatnya di Vancouver. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan Robert dan juga adik laki-lakinya bernama David. Selain kegiatan sekolah, keduanya dipaksa membantu orang tuanya bekerja sedari kecil, Wes. Selama berjam-jam, mereka dituntut untuk memelihara ratusan babi. Keduanya dipaksa kerja gitu aja tanpa diurus karena orang tuanya sangat sibuk. Orang tua Robert terkesan tidak mengurus atau kurang perhatian kepada Robert dan juga David. Ayahnya sangat temperamen dan juga kasar sehingga sedari kecil Robert sering dipukuli hanya karena hal sepele. Sementara sang ibu lebih mementingkan para babi daripada anaknya. Setiap hari Robert harus ke sekolah menggunakan baju yang belum dicuci dengan bau kotoran babi yang menyengat. Sampai-sampai Robert mendapatkan julukan Stinky Pig yang artinya babi bau oleh teman-temannya. Hal itulah yang membuat Robert sering menyendiri karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Tidak hanya itu, karena sibuk membantu pekerjaan di peternakan, Robert tidak mempunyai waktu untuk belajar sehingga pada kelas 2 Robert tidak naik kelas, Bes. Karenanya Robert dianggap bodoh oleh gurunya sendiri dan diperlakukan berbeda dengan murid lainnya. Merasa dikucilkan dan tidak memiliki satu teman pun di sekolah, Robert memutuskan berteman dengan seekor sapi yang dibelinya sendiri dengan jerih payahnya. Sayangnya, sapi itu justru sengaja disembelih oleh ayahnya. Di situ Robert sangat sedih dan juga sangat kecewa karena satu-satunya teman yang dia miliki sudah tidak ada. Sejak saat itu, hari-harinya semakin kosong. Tak terasa dia sudah menginjak masa-masa remaja. Tepatnya di tahun 1963, Robert yang memang mengalami kesulitan menerima pelajaran di sekolah memutuskan untuk berhenti. Lalu dia bekerja sebagai pemotong daging babi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan jagal. Selama 7 tahun lamanya, Robert menggeluti pekerjaan ini. Sampai akhirnya dia mulai dipercaya penuh untuk belajar di dunia peternakan. Tak lama kemudian, sekitar tahun 1970, kedua orang tuanya meninggal, Bes. Sehingga seluruh aset dan juga peternakan diwariskan kepada Robert dan juga saudaranya. Merasa bebas karena orang tuanya sudah meninggal dan juga memiliki banyak uang dari hasil peternakan, Robert mulai mencari kesenangan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan, Bes. Hampir setiap hari, Robert mendatangi salah satu pusat hiburan malam yang ada di kotanya. Mengingat sedari kecil hingga dewasa tidak ada satupun wanita yang mau dekat dengannya, disinilah Robert seolah balas dendam. Setiap malam, dia menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli para wanita PSK. Saking royalnya, Robert dianggap sebagai bos besar oleh para wanita. Dari tempat itulah, Robert mulai mengenal wanita-wanita nakal dan juga obat-obatan terlarang. Karena dari lahir, Robert dan juga adiknya tinggal di kampung yang bisa dibilang sepi tanpa hiburan, keduanya punya ide untuk menjual setengah aset yang mereka miliki untuk membangun tempat hiburan malam, Bes. Dijuallah aset itu dengan harga yang cukup fantastis. Singkat cerita, pada tahun 1996, tempat ternak yang kumuh itu berhasil disulap menjadi tempat hiburan malam. Sehingga Robert tidak perlu jauh-jauh lagi ke tempat hiburan malam
malam sebelumnya. Para wanita malam yang biasanya dia datangi juga diundang untuk menjadi penghibur di klub miliknya. Bukan cuma itu aja, segala kegiatan malam yang menyimpang juga dilakukan di klub barunya, termasuk distribusi obat-obatan terlarang. Tak butuh waktu lama, dengan cepat klub itu menjadi pusat prostitusi. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1997, Robert terlihat sering membawa wanita ke rumahnya untuk menemaninya berhubungan. Namun ternyata si Robert ini mempunyai fetish yang aneh, Bes. Setiap kali berhubungan, dia memaksa teman wanitanya untuk diborgol, lalu dipukuli dan juga dilukai. Jelas aja wanita yang menemaninya pasti berontak karena kesakitan. Tetapi pada saat berontak, Robert dengan sangat tega membunuhnya. Bukan cuma dibunuh gitu aja, dengan segala pengalamannya yang sudah bertahun-tahun menjadi jagal, Robert memanfaatkan ilmunya untuk menjagal mayat wanita tersebut. Setelah itu, daging korbannya dikuliti lalu dicampur dengan daging babi, kemudian diedarkan ke seluruh pasar di kotanya. Sementara bagian jeroannya dijadikan makanan babi, Bes. Bahkan Robert memotong bagian tubuh dari korbannya untuk dijadikan pajangan di kamarnya seperti suatu pencapaian atau piala bagi dirinya. Sementara sisa-sisa dari mayat korban dibuang ke tempat limbah atau tempat kotoran ternak untuk diproses dijadikan pupuk, sehingga jasad korbannya ini lenyap tanpa sisa. Karena aksi yang dilakukan sangat bersih tanpa meninggalkan jejak, dia pun merasa ketagihan untuk melakukannya terus-menerus. Tak terasa mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2000-an sudah ada puluhan korban. Sudah sejauh ini pun aksi gilanya belum diketahui orang. Di tahun yang sama, Robert sempat terjerat kasus hukum atas kejadian yang biasa dia lakukan. Di malam itu, Robert membawa seseorang wanita bernama Wendy ke rumahnya seperti biasa untuk melayani hasratnya. Saat itu, Wendy disetubuhi dengan cara kasar seperti kepada para korbannya, yaitu diborgol dan juga disakiti. Untungnya, Wendy ini berhasil melawan, Bes. Di situ terjadi adegan saling tusuk antar keduanya. Wendy yang ditikam kemudian membalas tikaman tersebut di bagian perut sehingga Robert tersungkur. Sementara Wendy bergegas kabur. Setelah berlari ke jalan raya, Wendy berhasil menemukan mobil yang lewat dan mau mengantarkannya ke rumah sakit terdekat, sehingga nyawanya masih bisa tertolong. Namun setibanya di rumah sakit, Wendy justru kembali bertemu dengan Robert yang saat itu sedang dirawat karena tikaman yang terjadi saat mereka bertengkar. Di situ Wendy berteriak dengan sangat histeris memberitahu dokter bahwa penikaman tersebut dilakukan oleh Robert. Sejak saat itu, Robert mulai ditahan oleh polisi dan diinterogasi. Namun sangat disayangkan, setelah dicek, di dalam tubuh Wendy ditemukan kadar narkoba yang sangat tinggi, sehingga laporan dan juga kesaksiannya dianggap tidak sah oleh polisi. Robert pun dengan sangat mudah dibebaskan. Disitulah dia kembali bebas dan terus melakukan aksi gilanya. Sementara itu, karena korbannya merupakan PSK yang bekerja di klubnya, kebanyakan dari korban ini di circle yang sama. Disitulah kerabat dan juga teman para korban yang diketuai dengan wanita bernama Sharon ini mencari. Mereka merasa sangat janggal, satu persatu temannya hilang tanpa kabar, sehingga para keluarga dan juga rekan mulai melakukan demo di depan kantor polisi. Namun karena yang dilaporkan hilang ini adalah PSK, yaitu seseorang yang bahkan tidak punya identitas pasti, polisi pun menganggap sepele laporan tersebut. Polisi berpikir mereka yang dilaporkan hilang ini pekerjaannya adalah penghibur, jadi hidupnya bebas, mungkin saja bukan hilang tapi karena sengaja pergi jauh untuk melanjutkan hidup. Lagi-lagi laporannya tidak digubris sehingga Robert makin gencar melakukan aksinya. Sampai pada tahun 2002, wanita yang sangat gencar menyuarakan suaranya untuk diusutnya kasus ini yaitu Sharon juga hilang. Di situ polisi baru menyadari bahwa memang benar ada yang tidak beres, sehingga mereka pun mulai serius mendalami kasus ini. Gak main-main, polisi pun merilis puluhan nama PSK
PSK yang hilang dan membuat sayembara. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentang hilangnya para PSK akan mendapatkan hadiah uang senilai 1,1 miliar. Dari situlah mulai banyak informasi yang berdatangan dan kebanyakan info tersebut mengarah kepada Robert. Ternyata selama ini sudah banyak orang yang curiga kepada Robert namun tidak berani untuk speak up. Beberapa orang mengamati PSK yang terlihat masuk ke dalam rumah Robert tidak pernah terlihat keluar lagi dan berujung dikabarkan hilang. Meski begitu, polisi tidak bisa langsung menggeledah rumah Robert karena belum punya bukti. Tetapi penyelidikan masih terus didalami dan juga masih terus berlanjut. Sampai akhirnya salah satu orang yang bekerja dengan Robert memberikan informasi bahwa pernah melihat Robert menyimpan senjata ilegal. Nah, karena informasi tersebut, polisi baru bisa membuat surat penggeledahan dan bergegas mendatangi rumah Robert. Saat digeledah, bukan hanya menemukan senjata ilegal, tetapi polisi menemukan banyak barang-barang milik wanita yang dikabarkan hilang, termasuk obat asma milik Serena, wanita yang gencar mencari teman-temannya. Polisi sangat syok ketika melihat di suatu ruangan ada banyak potongan-potongan tubuh yang dipajang oleh Robert. Bahkan ada penemuan kepala di dalam freezer dan ditemukan kasur busa yang terlihat basah dan juga berbau busuk. Ternyata kasur itu telah menyerap banyak darah dari para korbannya. Setelah darah yang ada dicek, bener aja ada banyak DNA yang berbeda. Yang pasti milik 64 PSK yang dikabarkan hilang. Saking banyaknya, ketika diinterogasi, Robert pun tidak mengingat nama bahkan jumlah para korbannya. Akibat dari perbuatannya, Robert dihukum. Saking tragisnya, kasus ini bukan hanya gempar di Kanada, melainkan di seluruh dunia. Gimana nih, Bes, menurut kalian buat kasus kali ini? Next cerita apa lagi ya?